Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tara Ayu Kezia Diandra. Saya dari kelas 10D, nomor presensi 35. Jadi di kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai sejarah Kerajaan Kahuripan. Jadi di kesempatan kali ini saya akan membahas 4 topik, yaitu yang pertama, latar belakang berdirinya Kerajaan Kahuripan, masa kejayaan Kerajaan Kahuripan, fase keruntuhan Kerajaan Kahuripan, dan juga bukti peninggalan Kerajaan Kahuripan. Nah, langsung saja kita mulai dari yang pertama, yaitu latar belakang berdirinya Kerajaan Kahuripan. Kerajaan Kahuripan didirikan oleh Raja Airlangga pada abad ke-11 Masehi sebagai bentuk pemulihan politik setelah runtuhnya Kerajaan Medang. Pada tahun 1016 Masehi, Kerajaan Medang mengalami kehancuran akibat serangan Raja Wurawari yang menyebabkan kematian Raja Dharmawangsa Teguh. Dalam serangan tersebut, Airlangga, keponakan dan menantu Dharmawangsa, berhasil melarikan diri ke hutan bersama abdinya, Narottama. Selama 3 tahun, Airlangga bersembunyi sambil mengumpulkan kekuatan untuk merebut kembali kekuasaan. Kemudian, pada tahun 1020 Masehi, atas desakan para pendeta Siwa, Buddha, dan Mahabrahmana, Airlangga dinobatkan sebagai raja dengan gelar Sri Maharaja Rakai Halu Sri Dharmawangsa Airlangga Ananta Wickramatunggadewa. Ia membangun pusat pemerintahan baru di Watanmas, yang kemudian berkembang menjadi Kerajaan Kahuripan. Dengan tekad menyatukan kembali wilayah yang tercerai-berai setelah runtuhnya Medang, Airlangga mulai menata pemerintahan dan memperkuat militernya untuk menghadapi kerajaan-kerajaan yang berusaha merebut kekuasaan. Kemudian yang kedua ada masa kejayaan. Di bawah kepemimpinan Airlangga, Kerajaan Kahuripan berkembang pesat dan mencapai masa kejayaannya. Wilayah kekuasaannya meluas hingga Sidoarjo, Pasuruan, dan sebagian Mojokerto. Keberhasilannya dalam memperluas dan menstabilkan kerajaan dimulai dengan serangkaian penaklukan wilayah antara tahun 1029 hingga 1037 Masehi, di mana ia berhasil mengalahkan kerajaan-kerajaan kecil yang sebelumnya berperan dalam kehancuran Medang. Melalui kemenangan ini, Kahuripan menjadi pusat kekuasaan yang dominan di Jawa Timur. Selain keberhasilan militernya, Airlangga juga fokus pada pembangunan infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Ia membangun Bendungan Waringin Sabto pada tahun 1037 Masehi untuk mengatasi banjir dan meningkatkan sistem irigasi pertanian. Selain itu, ia membangun jalan dan pelabuhan guna memperlancar perdagangan, baik di dalam negeri maupun dengan kerajaan-kerajaan lain di Asia Tenggara. Kemajuan sastra dan budaya juga berkembang pesat, yang ditandai dengan munculnya Kitab Arjuna Wiwaha, karya Empu Kanwa, yang menggambarkan kepahlawanan dan kepemimpinan yang ideal. Kemudian yang ketiga ada fase keruntuhan. Menjelang akhir masa pemerintahannya, Airlangga menghadapi dilema suksesi karena putri mahkota Dyah Sangramawijaya memilih untuk menjadi pertapa daripada naik tahta. Situasi ini menyebabkan konflik antara dua putra Airlangga yang masing-masing menginginkan kekuasaan. Untuk menghindari perang saudara, Airlangga memutuskan membagi kerajaan menjadi 2 pada tahun 1042 Masehi. Pembagian ini menghasilkan 2 kerajaan. Nah, kalian mau tahu nggak sih
Dua kerajaan itu apa aja? Jadi yang pertama yaitu Kerajaan Jenggala dengan ibu kota di Kahuripan diberikan kepada Raden Jayenggrono. Yang kedua ada Kerajaan Panjalu atau Kerajaan Kediri dengan ibu kota di Daha diberikan kepada Raden Jayanagara. Namun, pembagian ini melemahkan kekuatan Kahuripan karena dua kerajaan baru tersebut sering terlibat dalam konflik berkepanjangan. Kerajaan Kediri akhirnya berkembang lebih pesat dan menjadi penerus utama kejayaan Airlangga. Sementara Jenggala kehilangan pengaruhnya. Dengan pembagian ini, Kerajaan Kahuripan secara resmi berakhir sebagai satu kerajaan besar. Jadi begitu ya teman-teman terkait fase keruntuhannya atau fase kemundurannya Kerajaan Jenggala. Yang keempat ada bukti peninggalan. Nah, kalian penasaran gak sih sama bukti peninggalannya itu apa aja? Nah, jadi bukti peninggalan Kerajaan Jenggala ini ada beberapa ya teman-teman. Yang pertama tuh ada prasasti, kemudian ada candi dan arca, dan yang ketiga ada kitab Arjuna Wiwaha tadi. Nah, kita mulai dari yang pertama yaitu prasasti. Kalian penasaran gak sih prasastinya tuh apa aja? Prasasti yang pertama yaitu ada Prasasti Cane pada tahun 1021 Masehi. Nah, Prasasti Cane ini menyatakan pemberian status prima atau tanah suci kepada masyarakat desa Cane sebagai penghargaan atas pengabdian mereka. Yang kedua, ada Prasasti Pucangan. Prasasti ini ada pada tahun 1029 Masehi. Nah, Prasasti Pucangan ini menjelaskan keberhasilan Airlangga dalam menaklukkan musuh-musuhnya serta pembangunan pertapan di Gunung Pucangan. Yang ketiga ada Prasasti Kamalagian pada tahun 1037 Masehi. Nah, Prasasti Kamalagian ini mencatat pembangunan bendungan Waringan Sapto untuk pengendalian banjir dan irigasi pertanian. Nah, yang kedua yaitu ada candi dan arca. Nah, untuk candi yang pertama yaitu ada Candi Belahan. Nah, candi yang terletak di kaki Gunung Penanggungan ini merupakan salah satu situs sejarah, tepatnya petirtaan atau sumber mata air, yang dibangun pada tahun 1009 Masehi atau pada abad ke-11 masa Kerajaan Kahuripan. Salah satu keunikan Candi Belahan ini adalah adanya sumber mata air yang keluar dari payudara salah satu arca. Oleh masyarakat setempat, Candi Belahan juga disebut sebagai sumber tetek. Pasalnya, terdapat arca Dewi Laksmi, salah satu istri Raja Airlangga yang bagian payudaranya terdapat pancuran air. Nah, di sebelah Dewi Laksmi ada Dewi Sri yang juga dia sebagai istri pertama Raja Airlangga. Kemudian ada Candi Jawi. Nah, meskipun Candi Jawi ini lebih dikenal sebagai peninggalan Kerajaan Singosari, namun Candi Jawi masih memiliki keterkaitan dengan Kerajaan Kahuripan. Kemudian ada peninggalan terakhir yaitu Kitab Arjuna Wiwaha. Nah, Kitab Arjuna Wiwaha adalah karya sastra yang ditulis oleh Empu Kanwa pada masa Kerajaan Kahuripan di bawah pemerintahan Raja Airlangga. Kisahnya menceritakan kepahlawanan Arjuna yang dianggap sebagai perwujudan Airlangga dalam mengalahkan raksasa Nirwatakawaca. Kitab ini mencerminkan kepemimpinan ideal serta kejayaan Kahuripan, sekaligus memperkuat legitimasi kekuasaan Airlangga sebagai raja bijaksana dan pelindung rakyat pada masa itu. Dalam pengerjaan materi ini, saya mengambil beberapa sumber dari internet seperti detik.com, kompas.com, dan berbagai sumber terpercaya lainnya. Nah,
Gimana nih teman-teman? Kita udah sampai di akhir materi. Semoga materi yang udah aku sampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Maaf jika selama penyampaian terdapat banyak salah kata ataupun tindakan. Semoga materi ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.